Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan pagi kita. Mari kita naikkan pujian, sukacitaku kekuatanku saat ku menyembah. Sukacitaku kekuatanku saat ku menyembahmu. Pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya. Tuhan, di dalam Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Tuhan Yesus, kami mau terus berjalan Tuhan bersama dengan Tuhan, lewati hari-hari kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi kepada kami. Kami percaya ini adalah waktu yang terbaik. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ini waktu yang terbaik, kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang akan kami dengarkan, dan ini akan menuntun kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini berjudul kesempatan. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan
mereka bersama. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita baca memiliki latar belakang kisah sejak peristiwa Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi atas murid-muridnya di kamar loteng. Pada saat itu kita sangat memahami ceritanya, bahwa murid-muridnya sedang dalam ketakutan, murid-muridnya sedang di dalam kebingungan, dan ketika mereka dalam kondisi seperti itu, mereka mengikuti Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit, dan Tuhan Yesus terangkat di hadapan mata kepala mereka. Dan sebelum itu Tuhan Yesus berkata untuk mereka memuridkan, menginjili orang lain, dan kemudian membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, bukan hanya di tempat mereka berada, tapi bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana murid-muridnya mengalami perubahan yang sangat drastis. Murid-muridnya mengalami keberanian yang begitu luar biasa setelah mereka mengalami jamahan Roh Kudus, setelah mereka menerima api Roh Kudus. Dan ketika mereka mengalami itu, mereka menerima itu, sungguh luar biasa. Mereka berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Di dalam ayat yang ke-32 yang baru saja kita baca, firman Tuhan menceritakan sedikit kepada kita bagaimana orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka berkumpul, mereka hidup bersama-sama, dan firman Tuhan katakan kumpulan orang-orang yang percaya itu mereka sehati. Mereka bukan hanya kumpul secara fisik, tetapi dikatakan bahwa mereka sehati. Mereka bukan hanya kumpul dekat saja, tetapi mereka sejiwa. Mereka memiliki hati, mereka memiliki jiwa yang satu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan juga, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya, tetapi itu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita melihat bahwa pada mulanya ketika peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya sepertinya belum begitu bersatu. Mereka masih punya pikiran sendiri. Mereka kadang ada pertanyaan kepada Tuhan Yesus, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu ketika engkau memerintah? Siapa yang akan berkuasa antara kami? Dan pada saat itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberitakan satu kabar yang baik, bahwa semua orang punya hak, punya kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika murid-murid Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang baru bertobat, mereka menjadi kumpulan orang yang telah percaya. Mereka hidup dalam kesehatian, mereka hidup di dalam satu jiwa, dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan mereka. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika ini mereka alami, ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada murid-muridnya, termasuk Petrus yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang baru mengenal, baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Ada 3 hal yang Tuhan berikan ketika kesempatan ini dibuka buat orang yang mau percaya kepadanya. Yang pertama adalah kesempatan untuk bisa hidup secara rukun satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan hanya terdiri dari satu golongan saja, tetapi dari banyak golongan, banyak suku, banyak bangsa, banyak latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus yang berbeda. Tetapi dengan kesehatian mereka, dengan sejiwanya mereka di dalam Tuhan Yesus, mereka memiliki kesempatan
untuk bisa hidup rukun dan damai dengan orang-orang yang berbagai latar belakang berbeda. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bukankah ini sungguh indah kesempatan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan? Dan saya percaya kesempatan itu juga masih ada di antara kita hari ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita. Dia tidak memandang latar belakang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus tidak memandang perbedaan ekonomi. Tuhan Yesus tidak memandang perbedaan fisik kita. Tetapi justru dengan perbedaan itu, Tuhan membuat kita bisa hidup rukun. Kita bisa saling memberi. Kita bisa saling berbagi. Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersaksi dengan cara berkumpul, memberikan gambaran kepada kita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus menerima satu dengan yang lainnya. Bahkan termasuk orang-orang yang baru masuk di dalam persekutuan mereka. Mereka juga tidak memandang perbedaan di antara mereka, tetapi justru mereka memiliki kehidupan yang rukun, sehati, sejiwa untuk saling menopang. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, mereka tidak lagi memandang milik mereka sendiri menjadi kepunyaan mereka sendiri, tetapi menjadi kepunyaan bersama. Bukankah ini satu contoh yang baik, yang indah yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca? Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik di antara kita, mungkin ada seorang dari antara kita, ada jemaat, ada pengerja dan lain sebagainya yang mengalami sakit, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menguatkan tanpa memandang perbedaan di antara kita. Ini adalah satu peristiwa atau satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita bisa lihat, kesempatan untuk bisa berbagi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan adalah kita bisa saling berbagi. Kita bisa saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa kesempatan itu adalah kesempatan untuk bisa hidup rukun tanpa memandang perbedaan. Lalu yang kedua, kesempatan untuk bisa saling berbagi. Tentu saja di dalam sebuah perkumpulan, kita juga harus mempunyai rasa empati dengan orang lain. Kita tidak bisa saling mengacuhkan, kita nggak bisa saling diam saja ketika kita tahu ada salah satu di antara perkumpulan kita yang mengalami sesuatu, yang mengalami kesulitan atau lain sebagainya. Sementara itu, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, adalah kita bisa saling berbagi. Artinya bukan berarti kita selalu berharap untuk bisa diberi. Satu saat Tuhan akan memberikan kepada Bapak Ibu yang hari ini berpikir, saya adalah orang yang selalu berada di pihak bagian bawah. Tetapi satu saat Tuhan akan memberikan kesempatan buat Bapak Ibu dan saya akan bisa menjadi orang yang menolong orang lain. Mungkin bukan bicara tentang uang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa memberikan perhatian. Kalau Tuhan izinkan, kita bisa juga memberikan bantuan kepada orang lain secara finansial atau keuangan. Itu bukan hal yang mustahil, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Kita selalu diingatkan kepada doa Bapak Gembala kita. Kita berdoa Indonesia bukan sebagai negara peminjam saja, tetapi satu saat Indonesia akan menjadi negara yang memberi pinjaman. Dan itu juga menjadi doa kita bersama, Bapak Ibu, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kelompok kita, di dalam grup kita, di dalam gereja kita, kita diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Lalu kemudian kesempatan yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kita bisa saling menghormati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana dalam persekutuan yang berbeda, beragam,
yang tidak sama dan tidak seragam, kita justru memiliki kesempatan untuk bisa saling menghormati dan saling memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah kita bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita? Tentu saja kita bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana kita bisa melakukan atau mengalami kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada kita? Ayat yang ke-31 dari Kisah Para Rasul 4, firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Bapak Ibu yang menjadi kunci utama, bagaimana kita bisa mengalami atau mendapatkan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan melalui 3 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki kesempatan untuk bisa saling hidup rukun, kesempatan untuk berbagi, dan kesempatan untuk menghormati. Itu kita bisa alami ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu berbuah, sehingga firman Tuhan itu menghasilkan sebuah karakter, sebuah perilaku yang baik yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Dan di dalam ayat yang ke-33 firman Tuhan berkata, "Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, yang membuka kesempatan itu kepada kita, Dia yang penuh dengan kuasa itu, yang mendorong kita untuk sanggup melakukannya. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, akan Tuhan berikan kemampuan untuk bisa menjadi saksi. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatan itu. Kita bisa saling hidup rukun, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menghormati, dan itu adalah bentuk kesaksian kita kepada orang lain. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana keseharian kita waktu-waktu ini? Apakah di tengah himpitan pandemi, himpitan ekonomi, himpitan persoalan hidup membuat kita menjadi kecut hati? Tetapi ingat Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada Roh Kudus, ada kuasa Allah yang besar yang mendorong kita, yang memberikan kita kemampuan untuk menjadi saksi, tetap melakukan tugas kita, yaitu memberitakan firman kemanapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bahkan firman Tuhan katakan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, jangan menjadi kecil hati, jangan menjadi kendor hanya karena berbagai tantangan di dalam hidup kita hari-hari ini. Tetapi tetap teguhkan hati kita di dalam Tuhan Yesus, karena Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita bisa hidup saling rukun, kita bisa hidup untuk saling berbagi, dan kita bisa hidup untuk saling menghormati. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mendorong kita untuk kita tetap setia melakukan tugas kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Biar kiranya kita menjadi orang-orang yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman-Nya. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk kekuatan besar yang Tuhan taruh dalam hidup kami, yang mendorong kami, menggerakkan kami, untuk kami tetap melakukan tugas kami, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kemanapun kami pergi. Melalui sikap hidup kami bisa hidup rukun, kami bisa saling berbagi, kami bisa saling menghormati satu dengan yang lain, walaupun kami seringkali menghadapi tantangan dalam hidup kami. Biar kiranya melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Melalui hidup kami, banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.